Shalom Bapak Ibu, kasih Tuhan Yesus. Pada siang hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 16 sampai 18. Sebelumnya kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas hari-hari yang Tuhan telah berikan. Terima kasih atas berkat. Terima kasih atas kasih karunia anugerah Tuhan kepada kami semuanya. Pada saat ini kami akan membaca dan mendengar firman-Mu Tuhan. Ajari dan berkati firman yang Tuhan berikan kepada kami pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 18, hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan Allah kita, Bapa kita yang tertulis dalam kitab Kejadian 1 ayat 26-27 berkata demikian. Tuhan Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Diciptakannya laki-laki dan perempuan, dan Allah memberkati mereka. Manusia itu kemudian ditempatkan Allah di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden itu. Kemudian Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Akan tetapi terjadi satu peristiwa di Taman Eden yang tercatat di Alkitab, bahwa di Taman Eden ada ular yang menipu Hawa dan membujuk Hawa untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, dengan bujukannya kepada Hawa bahwa sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakan buah itu, maka matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Akhirnya Hawa memakan buah itu dan memberikannya juga kepada suaminya. Pada saat itu, maka jatuhlah manusia ke dalam dosa karena manusia telah melanggar dan melawan perintah Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Allah adalah Maha Pencipta, Allah Maha Kuasa. Allah menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan alam semesta ini, bumi dan segala isinya. Allah mencipta dan mengatur segala ciptaannya. Allah melihat segala ciptaannya itu sungguh amat baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka dosa menguasai manusia itu. Dosa itu hidup turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Dosa adalah keinginan daging yang kuat dari manusia untuk melakukan kesalahan, untuk melakukan kejahatan melawan firman Tuhan. Keinginan daging dari dalam hati dan pikiran manusia untuk melakukan dosa bukanlah kehendak Tuhan. Akibat dosa Adam, maka semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Gambaran Allah pada manusia rusak. Manusia tercemar dengan dosa. Dampak dari dosa, maka dari dalam hati manusia timbul segala pikiran jahat atau keinginan-keinginan daging. Dalam Markus 7 ayat 21 sampai 23 yang berkata demikian, sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam hati manusia dan menajiskan orang. Sehingga tidak mengherankan keinginan daging, sekalipun tanpa pernah diajarkan kepada setiap manusia, mereka sudah bisa melakukannya. Kehendak Tuhan adalah firman terhadap manusia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan melalui firman-Nya. Seperti memuji, menyembah Tuhan dengan puji-pujian, dan kita melakukan segala apa yang difirmankan oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, melanggar atau melakukan berlawanan terhadap firman Tuhan mempunyai dampak, konsekuensi hukuman dari Tuhan. Manusia adalah manusia roh yang mendiami tubuh dan memiliki jiwa.
Di dalam jiwa manusia terdapat perasaan, emosi, dan keinginan atau kemauan atau kehendak. Rasul Paulus hidup pada masa kasih karunia Tuhan kepada manusia. Paulus menjelaskan kepada jemaat di Galatia bahwa ada dua keinginan di dalam diri manusia. Yang paling bertentangan yaitu keinginan daging dan keinginan roh. Konsep menyalibkan daging berasal dari perkataan Rasul Paulus dalam Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dalam ayat ini jelas bahwa menyalibkan daging bukanlah sesuatu yang dilakukan oleh orang yang tidak percaya kepada Tuhan Allah di dalam Kristus, tetapi wajib dilakukan oleh orang percaya. Mereka yang menjadi milik Kristus telah menyalibkan daging. Keinginan daging dalam Galatia 5 ayat 19-21 adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan ini dilarang dalam firman Tuhan, karena perbuatan-perbuatan ini adalah dosa dan kejijikan di mata Tuhan. Siapa yang melakukan perbuatan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya tidak menerima berkat dan keselamatan dari Tuhan untuk hidup abadi bersama Tuhan di Taman Firdaus nantinya. Keinginan roh atau keinginan yang lahir karena roh melahirkan buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Keinginan roh timbul akibat keintiman kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, tidak ada hukum apapun yang menentang keinginan roh. Menyalibkan daging dapat diartikan sebagai mengalahkan keinginan daging dalam konteks spiritual atau religius untuk mencapai tujuan religius atau tujuan hidup yang dijanjikan Tuhan, yaitu hidup dalam kerajaan Tuhan sampai selama-lamanya setelah manusia kembali kepada alam roh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, contoh menyalibkan daging adalah seperti kita mengendalikan hawa nafsu duniawi yang timbul dari dalam tubuh kita, timbul dari pikiran kita, dan timbul dari keinginan daging, seperti keinginan daging melakukan percabulan, pesta pora, mabuk-mabukan, menggunakan narkoba, perselisihan, sihir, iri hati, amarah, perjinahan. Kita datang meminta pertolongan kepada dukun-dukun orang pintar, menyembah ilah zaman dan menyembah berhala seperti mendewakan uang, harta, mendewakan hobi, bermain kartu, bermain judi, atau lebih mementingkan bermain golf daripada menyembah dan mengutamakan Tuhan kita Yesus Kristus. Waspada dan hati-hati dalam melangkah pada hidup ini. Setiap hari perhatikan jebakan-jebakan si jahat atau si iblis yang akan menjerat kita melakukan keinginan daging dan dosa. Berdoalah terlebih dahulu kepada Allah sebelum kita melakukan, dan sebelum melakukan melangkah setiap pagi sebelum kita mengerjakan sesuatu. Mintalah kepada Tuhan agar hidup kita dipimpin oleh Roh Allah, baik dalam pekerjaan dan pelayanan. Kita adalah milik Kristus, untuk itu biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh Allah, sehingga keinginan yang timbul dari dalam hati kita adalah keinginan Roh Allah, bukan keinginan daging, sehingga hidup kita dalam bekerja dan melayani Tuhan akan menghasilkan buah-buah roh. Hidup dipimpin oleh Roh Allah adalah hidup melakukan dan mengerjakan akan kebenaran firman Tuhan. Hidup kita akan menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan berkenan akan apa yang kita doakan dan mohonkan kepada Tuhan, karena kita intim berhubungan dengan Tuhan setiap waktu. Amin.